Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, ketemu lagi anak-anakku sekalian dengan Pak Asep ya. Pada hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol asik nih ya seputar tahun baru Islam. Ya, pada hari ini kita dalam rangka Muharram ceria insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Pak Asep kenalkan pembicara kita pada hari ini, nah, kita semangat-semangat dulu ya. Oke, siap ya. Avicenna. Yes, Avicenna. Yes, Avicenna. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja Pak Asep akan kenalkan pembicara kita pada hari ini yang tidak asing lagi di Avicenna. Masya Allah. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Ustadz Hariri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Asep, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Masya Allah. Semoga Ustaz juga sehat ya. Siap, sehat. Masya Allah. Baik. Pembicara kita yang kedua yaitu, nah ini juga sudah tidak asing lagi nih ya, yaitu Ustadz Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa. Dari Palestina Ustadz ya? Insya Allah. Masya Allah, ini soalnya luar biasa nih ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah nih pembicara kita sudah siap dan sudah semangat. Semoga yang di rumah juga tetap semangat ya, walaupun kalian menyaksikan dari rumah untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang tahun baru Islam. Nah, ada nggak nih sebentar lagi mau tahun baru Islam. Oke, ya Masya Allah ya, langsung aja ya. Kita akan bahas nih, biasanya tahun baru Islam itu identik dengan kata Hijriyah. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Ustadz Hariri. Ustadz Hariri, Hijriyah itu apa ya Pak Hariri ya? Ya Pak Asep, alhamdulillah rabbil alamin. Hijriyah itu diambil dari kata hijrah ya sebenarnya, yang artinya pindah dalam sarulopahnya. Momentum hijrah itu ya kemudian diambil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai momentum dari penanggalan Islam. Ya, awalnya dulu ketika gubernur pada saat itu mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan tidak bertanggal ya, tidak bertahun, tidak bertanggal, maka ada dua surat yang diberikan sehingga Amirul Mukminin agak sedikit bingung untuk menjawab yang mana dulu karena tidak bertanggal, sehingga disitulah ya singkat cerita Amirul Mukminin mengumpulkan para sahabat untuk bersepakat ya menentukan penanggalan Islam. Nah pada saat itu ada usulan-usulan, ada banyak usulan, tapi yang dipilih adalah momentum hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu karena mempunyai makna yang sangat luar biasa di dalam ajaran Islam, untuk tentunya memotivasi yang luar biasa sehingga umat Islam keluar dari keungkungan ya kaum musyrikin pada saat itu. Itulah dahulu diambil momentum hijrah agar senantiasa kita mengingat dari perjuangan para kaum muslim pada saat itu. Iya, Masya Allah. Jadi hijriyah itu berasal dari kata hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, jadi ketika Rasulullah hijrah itu sudah masuk dalam satu hijriyah itu ya. Itu saja ya. Masya Allah. Jadi tahu ya, Masya Allah. Baik, berikutnya Pak Asep mau nanya juga nih sama pembicara kita yang kedua ya, Ustadz Aziz. Amalan-amalan apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam mengisi tahun baru Islam? Ya. Baik, Pak Asep, terima kasih. Untuk amalan ya, untuk amalan kita merujuk kepada salah satu ayat surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna tasyukur isna asara syahran. Nah, ila akhir ayat. Jadi di situ ada amalan yang memang istimewa terhadap bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Muharram. Pertama ya amalannya puasa. Puasa ini ada puasa Asyura tanggal 10, juga untuk membedakan ya kata Rasul dengan orang-orang Yahudi itu puasa tanggal 9. Nah, tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 Asyura. Itu sunnah berpuasa pada Muharram. Yang kedua, banyak bersedekah ya. Siapapun yang membutuhkan sedekah, terutama anak yatim, para duafa itu dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah kepada mereka.
Yang selanjutnya banyak istighfar, minta ampun kita masa pandemi ini, banyak bersolawat, terutama kita banyak membaca Al-Quran, itu sama zikir kepada Allah. Insya Allah itu membantu kita dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak. Masya Allah ya. Jadi ada poin-poin tuh ya, ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan ya untuk mengisi tahun baru Islam ya. Tadi yang pertama masih ingat nggak tadi? Yang pertama adalah kita melaksanakan puasa. Nah, puasa tadi ada puasa Asyura ya tanggal 10 dan juga untuk membedakan tadi tanggal 9 juga tanggal 11 juga diperbolehkan. Yang kedua tadi adalah kita perbanyak sedekah. Ya, sedekah. Kemudian yang ketiga perbanyak zikir. Nah, termasuk juga kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi muslim yang yang super ya di tahun baru Islam insyaallah. Baik, pertanyaan terakhir nih Ustaz Hariri dan Ustaz Aziz. Tips nih untuk adik-adik atau untuk anak-anak di rumah nih saat pandemi ini, apa yang harus dilakukan ya dalam mengisi tahun baru Islam. Sekarang Ustaz Hariri. Pak Asep, bahwa pandemi ini memang cukup panjang ya kita rasakan, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa melakukan yang terbaik, beribadah, dan bahkan justru pandemi ini harus memacu kita untuk lebih banyak beribadah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman berkaitan juga dengan tentang hijrah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi ada kata iman, kemudian ada kata jihad dan jihad dan berhijrah ya, berhijrah dan jihad. Ini adalah hal yang harus kita lakukan terus-menerus ya dalam kondisi seperti ini. Keimanan, meningkatkan keimanan dengan beribadah, kemudian melakukan hijrah, kebaikan terus-menerus kita lakukan, dan kemudian kita berjihad bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ini pesan dari Ustaz Hariri. Jadi kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah ya. Tadi dengan cara beribadah dan juga berhijrah tadi. Hijrah dari sesuatu yang buruk menuju kepada sesuatu yang baik. Baik, yang kedua Ustaz Aziz dipersilakan. Tips-tips untuk anak-anak di rumah nih di masa pandemi ini apa kira-kira? Untuk anak-anak terutama ya kita juga semua. Ya pertama kesehatan ya, terutama pandemi ini kan harus disiplin. Ya 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ini harus kita utamakan. Dan selanjutnya ada hijrah tadi, ya perubahan diri. Kita harus semangat tetap dengan belajar kita daring ya. Apapun masalah-masalah ini harus kita semangat. Insya Allah dengan bersemangat kita akan ada perubahan-perubahan. Yang tidak tahu akan jadi tahu, yang sudah tahu semakin istimewa pengetahuan. Terima kasih Pak. Masya Allah. Jadi Pak Ustaz Aziz ya mengingatkan kita untuk menjaga prokes nih ya, 3M. Sekarang bukan 3M lagi tetapi 5M ya. 5M ya. Ya insya Allah ya. Jadi pesan dari pembicara kita ya. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah menjaga iman. Yang kedua adalah menjaga imun, dan yang ketiga adalah menjaga keamanan kita aman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita cukup pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini, ya apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Dari Pak Asep sekian, pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz Hariri, jazakallah khair. Ustaz Aziz, juga jazakallah khair. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan gelombang yang sama insya Allah ya. Insya Allah, tetap semangat. Tetap semangat. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.